Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,56% ke angka 6.669. Di video ini saya akan coba menganalisa saham Bukalapak dan MTK yang hari ini naik lumayan tinggi, plus saham BBKP yang hari ini malah ARB setelah keluar rencana untuk reisunya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Bukalapak. Saham Bukalapak hari ini ditutup naik lumayan tinggi 4% lebih ke harga 705. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik lumayan tinggi secara tren, Bukalapak untuk tren jangka pendek masih bergerak sideways. Saat ini baru berusaha untuk naik di atas resisten di harga 700. Dan untuk tren jangka menengah sebenarnya saat ini masih bergerak downtrend. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini berada dekat dengan harga 800. Saat ini di sekitar harga 785. Jadi ingat, selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 ini, Bukalapak trennya masih belum bagus. Dan pagi ini ada sentimen negatif, yaitu ada artikel berita menyatakan bahwa dua manajer investasi menjual saham Bukalapak. Jadi ini merupakan sentimen negatif pada pagi hari, tapi Bukalapak hari ini malah bergerak naik. Menurut saya salah satu alasan kenaikannya adalah ada satu artikel lagi yang keluar hari ini yang menyatakan bahwa Bukalapak akan melakukan private placement via MESOP pada bulan ini. Bisa kita baca, MESOP itu adalah program kepemilikan saham, manajemen, dan karyawan. Jadi karyawan atau manajemen bisa mempunyai saham Bukalapak. Bisa kita baca lebih lanjut, pelaksanaan MESOP ini dimulai tanggal 15 November sampai 24 Desember. Jadi dimulai bulan ini dengan harga pelaksanaan 783. Jadi lebih rendah daripada harga IPO di 850. Jadi logikanya karyawan dikasih hak untuk membeli saham Bukalapak di harga 783. Apabila harga di pasar saja di bawah harga 783, karyawan tidak mungkin akan memakai haknya untuk membeli saham ini. Jadi supaya ini menarik untuk bisa dimiliki karyawan, biasanya harga di perdagangan akan dibuat naik mendekati atau malah di atas harga 783. Sehingga apabila harga kita anggap pasaran 800, kita bisa beli di harga 783, mungkin kita akan memakai hak kita untuk mendapatkan saham ini. Jadi karena ada sentimen ini, ada potensi Bukalapak akan dibuat naik, minimal mendekati harga 783. Jadi dari data broker summary ini pun bisa kita lihat kenaikan 4% ini disertai akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing pun yang kemarin melakukan distribusi terus-menerus selama 1 bulan terakhir ini, hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya menarik untuk kita pantau pergerakan saham Bukalapak bulan ini, apalagi pada saat tanggal 15 ke depan, karena menurut saya ada potensi Bukalapak untuk dibuat naik minimal ke harga 800. Jadi apabila teman-teman ingin entry membeli saham ini, bisa entry apabila Bukalapak terkonfirmasi break dari harga 700 atau harga resisten ini. Apabila terkonfirmasi break, teman-teman bisa entry dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 800 atau di garis EMA 50. Apabila menyentuh mendekati harga ini, Bukalapak mulai bergerak turun kembali, take profit saja dulu, setelah itu tunggu kembali di harga 700 atau harga 650 untuk re-entry kembali. Teman-teman harus ingat, walaupun ada sentimen positif ini, selama garis EMA 50 belum berhasil terlewati, Bukalapak secara tren masih kurang bagus. Jadi harus sangat disiplin apabila teman-teman membeli saham ini. Dan sebaiknya jangan entry apabila minggu ini Bukalapak belum terkonfirmasi break dari harga 700. Jadi apabila besok ternyata Bukalapak turun di bawah harga 700, sebaiknya jangan entry dulu. Karena secara tren masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Berikutnya saya akan menganalisa induk perusahaannya yaitu EMTK. EMTK hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 2080. Untuk EMTK grafiknya lebih bagus daripada saham Bukalapak. Karena saat ini berhasil naik di atas resisten psikologis di harga 2000 dan resisten di EMA 150.
Memang ini belum terkonfirmasi break, tapi apabila ini berhasil break, maka EMTK akan mulai bergerak uptrend lagi untuk tren jangka pendeknya. Bisa kita lihat, sebelumnya bergerak sangat downtrend setelah gagal break dari harga 2.800, turun di bawah garis EMA 50 dan 150, terus bergerak turun, sempat menyentuh harga 1.500, setelah itu pelan-pelan mulai bergerak naik. Dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya di harga 1.900. Dan apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 150, maka garis EMA 150 juga akan berubah menjadi supportnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah, saat ini sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun masih gagal break dari harga 2.000, selama masih bertahan di atas harga 1.800, EMTK masih bisa di hold. Dan dari data broker summary bisa kita lihat, kenaikan 7% ini juga masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi menarik untuk teman-teman pantau. Karena apabila besok terkonfirmasi break, maka target jangka pendek adalah di harga 2.200. Dan secara tren, MTK akan mulai bergerak uptrend. Dan saat menyentuh harga 2.200 dan berhasil terlewati juga, maka target berikutnya itu langsung di harga 2.500. Jadi apabila teman-teman baru mau entry membeli saham EMTK, saat ini tunggu di sekitar harga 2.000. Apabila terkonfirmasi berhasil naik dari harga 2.000, teman-teman bisa entry dan hold saja selama masih bertahan di atas harga 2.000. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham BBKP. BBKP hari ini diturun ARB ke harga 412 setelah pada sesi 2 keluar berita bahwa right issue untuk BBKP itu di harga 200. Dan ini merupakan sentimen negatif karena harga saat ini di harga 400-an. Setelah sesi 1 berusaha untuk naik di atas garis EMA 150, setelah ada sentimen negatif ini, BBKP langsung banyak dilepas oleh investor maupun trader. Dan saat ini BBKP sudah berada di bawah support di harga 420 dan support kuat berikutnya saat ini di harga 400. Dari data broker summary bisa kita lihat, setelah 1 minggu terakhir ini asing melakukan akumulasi, hari ini asing terlihat melakukan distribusi. Tapi distribusi ini masih wajar karena 1 minggu terakhir ini secara keseluruhan ini masih akumulasi. Tapi dari data broker summary ini sudah distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBKP saat ini akan turun mengetes harga 400. Selama harga 400 belum terlewati, secara tren BBKP masih aman. Tapi hati-hati apabila harga 400 terlewati minggu ini, maka BBKP akan bergerak downtrend dan berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar harga 350. Jadi teman-teman sudah harus hati-hati apabila harga 400 terlewati. Jadi apabila teman-teman tidak ada rencana untuk menebus right issue-nya di harga 200, pertimbangkan untuk cut loss apabila harga 400 terlewati. Tapi apabila teman-teman ingin membeli saham BBKP saat ini, sebaiknya tunggu peraksana right issue selesai. Karena menurut saya BBKP hampir mirip dengan BBRI yang tujuan right issue-nya sebenarnya bagus. BBRI juga pada saat mau melakukan right issue, harganya dibuat turun. Tapi setelah right issue sudah mulai diberlakukan dan selesai, BBRI juga harganya bergerak naik. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.